Toko online masih tetap bisa beroperasi seperti biasa, tapi dengan banyak sekali syarat. Bersikap patuh dan manis ada di urutan pertama, tentu saja sesuai standarisasi tuan muda yang seenaknya. Untuk kali ini Dania tidak bisa membantah ataupun memohon pengurangan hukuman. Dia menerimanya dengan lapang dada. Yang utama dia bisa menyelamatkan toko online dan semua karyawan yang menggantungkan hidup di sana. Dania tidak bisa membayangkan wajah-wajah muram karyawannya. Pagi ini dia mendapat HP baru. Setelah beberapa hari lewat dari prahara, Dania menerimanya dengan wajah sumeringah. Terima kasih sekretarisan udah mengganti HP-ku, menatap tajam. Kau butuh waktu yang lama sekali untuk membelikan HP yang baru ya? Tersenyum manis, tapi nada bicaranya terdengar kesal. Maafkan saya Nona, karena itu termasuk hukuman dari tuan muda. Jawaban tanpa beban sama sekali. Cih, sudah kuduga. Di mana HP-ku yang lama? Bertanya dengan senyum manis lagi, karena masih memikirkan pesan dari Abbas yang belum sempat dihapusnya waktu itu. Masalah pesan itu akan berbuntut panjang kalau sampai ditemukan Han. Dia tidak mungkin tidak akan mengadu begitu, pikir Dania. Saya membuangnya, Nona. Apa? Dibuang? Dania langsung tertawa saat melihat mata curigaan karena reaksinya tadi. Tentu saja dibuang ya, karena udah rusak. Ragu-ragu. Kalau begitu saya permisi, Nona. Walaupun tahu sebenarnya nonanya belum selesai bicara, sekretaris sudah ingin pergi berlalu. Dia terlihat tersenyum, tipis melihat wajah ragu dan panik Dania. Tunggu, tangan Dania refleks menarik ujung jasan. Laki-laki itu menatap tangan Dania, seperti berkata, tolong lepaskan tangan Anda sebelum Tuan Muda melihat. Jawab dulu, baru akan melepaskan tanganmu. Tahu apa yang dipikirkan Han? Apa yang mau Nona tahu? Apakah membuka HP-ku? Ya. Apa? Langsung menutup mulut dan melihat sekeliling. Kau membuka HP-ku? Kenapa? Kau bahkan tidak izin padaku? Tentu saja memindahkan semua data di HP Nona. Memang apa lagi? Menjawab santai Dania menarik nafas lega mendengarnya. Memang ada yang Nona sembunyikan di HP Nona yang saya tidak boleh tahu. Tersenyum. Semoga harimu menyenangkan sekretarisan. Aku naik ya, Tuan Saga pasti udah selesai mandi. Dia tidak melihatnya kan? Artinya Tuan Saga juga tidak melihatnya. Sementara itu Han yang melihat Dania yang terlihat senang sekali saat menaiki tangga. Andaikan tidak bertanya apa Tuan Muda atau saya membaca pesan dari Abbas kan? Sekarang itu pun sudah tidak penting karena dia tidak akan berani menghubungi Nona lagi. Setelahnya Dania tidak pernah memikirkan lagi pesan dari Abbas, apalagi berpikir tentang isi pesannya. Semua orang tahu sudah terjadi sesuatu, melihat Dania terkurung dalam rumah tanpa bisa lagi pergi kemanapun. Mereka ingin bertanya, tapi saat melihat pandangan Saga yang tidak mau membahasnya, akhirnya semua mengunci mulut, menyimpan rasa penasaran. Selepas Dania mengantar kepergian Saga ke mobil, ibu udah terlihat menunggu di sofa sambil menikmati segelas teh. Apa kau melakukan kesalahan pada Saga? Ibu mengambil cangkir tehnya. Dania yang udah duduk di hadapannya masih diam. Di depan Dania ada sepiring buah-buahan. Pamun membawakan tanpa diminta olehnya. Lalu laki-laki itu masih berdiri di tempat yang bisa dilihat Dania, mengamati keadaan. Kenapa tebakan ibu benar begini sih? Ibu, panggilan yang terasa asing jika mereka sedang berdua bicara, membuat ibu menatap terkejut, lalu meletakkan gelasnya. Aku akan membuat anak ibu bahagia, jadi bisakah ibu merestui kami? Dania dengan penuh percaya diri bicara. Ibu terdengar tertawa kata-kata Dania. Menatap Dania leka, yang ditatap tidak mengalihkan pandangan. Ia menerima tantangan tatapan mata ibu sambil tersenyum. Sudah berapa hari ini kau terkurung di rumah? Aku penasaran, kesalahan apa yang udah kau buat? Ibu mengulang pertanyaannya. Dania tertawa. Ibu, memang aku berani melakukan apa sih kepada Tuan Saga? Tersenyum dengan wajah dibuat imut. Aku hanya sedang menjalani program kehamilan dan disuruh banyak istirahat. Berkata bohong, tidak bohong juga, hanya membuat alasan biar terlihat keren. Apa kata-kataku udah meyakinkan? Ibu terlihat masam, lalu mengambil lagi cangkir tehnya, meneguk beberapa kali, lalu melihat Dania lagi.
Saga tidak mirip dengan ayahnya dalam hal kepribadian. Tiba-tiba ibu bicara tanpa ditanya. Dia jauh lebih tegas dan dingin dalam segala urusan. Mungkin menarik napas dalam. Mungkin karena dia harus tumbuh dewasa dan menjadi kuat sebelum waktunya. Kenapa ibu tiba-tiba bicara begitu? Bahkan aku ibunya saja harus hati-hati saat bicara dengannya. Ibu menatap Daniel lekat. Ya, gadis di hadapannya ini telah memberikan banyak sekali perubahan dalam hidup putranya. Saga yang dulu jarang bicara atau tersenyum, sekarang mudah sekali tertawa. Waktu makan yang biasanya diisi laporan harian tentang kegiatan Jen dan Sophie sudah mencair pelan-pelan. Sekarang pembicaraan santai yang sering terjadi. Karena dia berubah. Ucap ibu lagi. Ibu, apa ini artinya? Dania berdebar, menduga apa yang akan dikatakan ibu selanjutnya. Dania, iya bu. Untuk pertama kali namanya dipanggil oleh ibu dengan hangat. Apa kau bisa berjanji untuk mencintai putraku seperti dia mencintaimu? Tatapan ibu tulus, walaupun sejujurnya Dania tidak menduganya. Apa yang udah membuat ibu berubah pikiran? Selama ini dia pun tidak pernah berusaha maksimal menarik perhatian ibu atau mengakrabatkan diri dengan mertuanya itu. Aku tidak punya waktu karena harus meladeni anaknya. Ibu, aku kan udah bilang tadi, aku akan membuat putramu bahagia. Tersenyum tulus. Terima kasih sudah merestui kami. Ibu tersenyum mengambil sepotong buah di piring Dania. Makanlah yang banyak dan lahirkan anak yang lucu untuk keluarga ini. Dania tertawa. Dia menerima garpu berisi potongan buah dari tangan ibu. Berterima kasihlah beruang dalam hati. Di tempatnya berdiri, Pamun terlihat tersenyum bahagia. Ibu masih melihat menantunya menikmati buah segar yang dihadangkan Pamun. Dia menyandarkan kepalanya di Sophie, terngiang kembali pembicaraannya saat pernikahan Noah kala itu. Ibu Noah meraih tangannya untuk duduk, menepuk bahunya berulang, matanya berkaca-kaca. Di mana kau menemukan menantu seperti Nia? Kenapa? Tanya ibu sedikit tidak senang. Dia memang kurang nyaman membicarakan Dania di kalangan pergaulan. Dia membuat Saga kita bisa tersenyum bahagia. Ibu tergugu mendengarnya. Kau tahu kan Helen, Noah dan Saga memiliki hubungan yang sangat rumit. Setelah Helen pergi, Saga sangat berubah. Tapi hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Saga tertawa dan tersenyum bahagia. Sekali lagi ibu Noah menepuk bahu ibu. Saat Saga bicara, dia mirip sekali seperti ayahnya saat membicarakanmu dulu. Aku melihat cintanya yang tulus, seperti Tuan Rahardian melihatmu. Ibu Noah tertawa mengingat bagaimana Saga membanggakan Dania di hadapannya tadi. Apa seperti itu? Ibu terlihat masih ragu. Bagaimana bisa kau tidak melihatnya? Padahal kau melihat Saga setiap hari. Pembicaraan sepanjang hari itu menampar pipi ibu berkali-kali. Sejauh apapun dia berusaha membohongi dirinya, menutup mata dari kenyataan, kalau dia pun merasakannya. Putranya bahagia bersama istrinya, terlepas siapapun Dania dan latar belakangnya. Suamiku, ternyata anakmu mirip sekali denganmu ya dalam urusan ini. Ibu masih melihat Dania, menghabiskan potongan buah di piring. Tersenyum, mengingat wajah suaminya. Menghabiskan waktu di dalam kamar, sambil mengutak-atik HP baru, tidak lupa memeriksa semua isi HP. Foto-foto masih lengkap. Tak sedang memeriksa toko online-nya dari keras HP sampai membuat Dania menjatuhkan HP-nya. Dasar sekretaris kurang ajar. Kau pasti sengaja kan dengan nada dering menggelegar ini? Sekretaris Han memanggil. Halo, kenapa? Menjawab dengan nada ketus. Bahkan suara nada dering masih mendengung di telinganya. Halo Nona, bersiaplah sebentar lagi saya akan menjemput Nona. Han menjawab. Kenapa? Kau tahu kan, aku bahkan tidak boleh keluar dari rumah selangkah pun, kecuali bersama Tuan Saga. Hanya boleh keluar rumah saat mengantar Saga ke dalam mobil. Selebihnya tidak, bahkan sekedar ke rumah belakang pun tidak. Tuan Saga yang kelewatan itu. Padahal tadinya aku akan mengajakmu jalan-jalan, tapi karena kau malah makiku, jadi aku batalkan deh. Sudah berganti suara milik yang mulia raja. Sekretaris Han. Sayang, siapa yang memakimu? Maksudku Tuan Saga yang tampannya kelewatan itu loh,
yang baiknya melebihi kebaikan seluruh penduduk bumi. Tuan Saga yang aku cintai, baiklah aku bersiap-siap ya. Aku akan dandan yang cantik untukmu. Terus bicara tanpa jeda, tidak mau sampai Saga membatalkan semuanya. Jangan berdandan, kau cuma boleh terlihat cantik di depanku, di tempat tidurku. Baiklah, aku waras. Makanya aku harus mengalah. Baiklah sayang, aku tidak akan berdandan. Aku tunggu ya. Aku mencintaimu. Akhirnya keluar rumah. Terserahlah mau diajak kemana. Yang penting bisa keluar rumah. Selepas mendapat telepon dari Saga, siang ini awan mendung di atas kepala Dania. Menyibar dengan cepat. Pembicaraan tidak terduga dengan ibu juga membuat sedikit banyak moodnya lebih baik. Dia udah bersiap-siap berdandan ala kadarnya sesuai permintaan yang mulia raja. Lalu dengan senyum terkembang berlari menuruni anak tangga. Namun di bawah tangga udah terlihat khawatir melihat cara Dania berjalan menuruni tangga. Nona, jangan berlari ya di tangga. Pintanya dengan nada setengah perintah. Dia bahkan memegang pinggiran tangga seperti dengan melakukan itu bisa membuat Dania jauh lebih aman. Pamun, aku senang-senang. Tertawa mengatakan dia baik-baik aja. Bahkan dia loncat seperti anak kecil di anak tangga terakhir. Tapi Nona harus tetap berhati-hati. Udah seperti ayah yang memarahi anaknya yang ceroboh. Ya ampun Pamun, aku kan bukan wanita hamil. Dania langsung berhenti sesaat dan memperlambat langkah kakinya. Ketika kata-kata itu terucap di kepalanya. Tunggu, menurut perhitungan sih memang seharusnya aku mendekati waktu datang bulan ya. Belum ada tanda aku mau datang bulan. Tapi tidak ada gejala aku hamil juga. Mengusir dengan cepat apa yang baru melintas di pikirannya. Karena Dania sendiri tidak tahu gejala hamil itu selain mual dan muntah itu apa lagi. Dania duduk di kursi yang sengaja dibawa Pak Mun dari dalam, membiarkan angin yang lembut membelai kulit dan mengusir rambutnya. Kenapa Nona mau nunggu di luar? Cuaca cukup panas, tidak membuat Dania terusik sama sekali. Kegembiraannya bisa keluar dari rumah, mengalahkan panas matahari yang jauh ke kulitnya, yang jatuh ke kulitnya. Duduklah di dalam, Nona. Kalau sekretaris Han datang, saya akan memanggil Nona. Pak Mun melihat ke arah Pak Mun. Aku tidak apa-apa, tertawa. Pak Mun sendiri tahu kan, udah berapa hari aku tidak bisa keluar rumah, kecuali mengantar Tuan Saka pagi-pagi. Walaupun kenyataan itu terdengar getir dan menyedihkan, Pak Mun mengalah saat mendengar penjelasan darinya. Nona pasti mengerti kalau Tuan Muda melakukan itu karena Tuan Muda sangat menyayangi Nona. Suara Pak Mun terdengar seperti membela Saga, tapi tentu Dania bisa memahami itu. Rasa sayang laki-laki di sampingnya ini untuk suaminya udah tidak bisa dia bantah. Hingga Dania hanya bisa menganggukkan kepala dan tersenyum saja. Aku tidak bisa membantah Pak Mun. Sementara menunggu, Dania mengeluarkan HP-nya. Tidak ada pesan masuk. Gadis itu lalu melirik sekilas laki-laki yang berdiri di sampingnya. Pak Mun, apa aku boleh bertanya sesuatu? Ucapnya mengusir sepi. Silahkan, Nona. Tapi menyangkut kehidupan pribadi. Dania tersenyum penasaran. Selama ini dia hanya menduga-duga. Di mana keluarga Pak Mun, istri dan anak-anak Pak Mun? Aku rasa yang penasaran bukan aku. Bukan aku saja kan? Kenapa Nona tiba-tiba bertanya tentang itu? Kenapa sih kalian ini tidak langsung menjawab saja? Kupikir akan jauh lebih mudah mengorek info Pak Mun. Ternyata dia juga tidak semudah itu ya. Aku hanya ingin tahu Pak Mun udah berapa lama bekerja di rumah ini? Suara mobil langsung memecah fokus Dania. Pak Mun yang tadinya mau menjawab pun akhirnya tidak keluar sepatah kata pun penjelasan mengenai keluarganya. Dia datang Pak. Dania menunjuk sebuah mobil yang menuju sedang ke arah mereka. Aku pergi ya Pak, sampai nanti. Iya Nona, hati-hati di jalan. Pak Mun mengikuti sampai ke dekat mobil, memandang punggung Nona mudanya sambil bergumam sesuatu yang hanya bisa dia yang mendengarnya. Han keluar dari mobil, terlihat ujung bibirnya tersenyum, lihat kegembiraan yang terlihat sangat jelas di wajah Dania. Dia setengah berlari bahkan sebelum Han mendekat. Kenapa lama sekali? Selingukan melihat jalan menuju rumah belakang. Apa Aran tidak diajak?
berhenti memegang pintu mobil, sementara kakinya udah masuk ke kursi belakang. Masuklah, Nana. Tidak menjawab pertanyaan Dania. Menutup pintu, lalu dia pun masuk dan duduk di belakang kemudi. Mobil melaju meninggalkan rumah utama. Dania sekali lagi melihat ke belakang. Jalan menuju rumah belakang dan tidak muncul siapapun dari sana. Apa Aran tidak diajak? Tanyanya lagi. Tuan muda masih belum ingin melihat wajahnya. Penjelasan yang langsung membuat Dania malas bertanya lagi. Cih, dasar pendendam sekali. Memang apa yang aku harapkan sih? Aku saja belum dimaafkan apalagi Aran. Tapi dia tidak kenapa-napa kan? Semua akses informasi Dania ditutup. Bahkan Pak Mun hanya menggeleng saat ditanya tentang Aran. Dania hanya tahu kalau gadis itu tidak dipecat. Itu saja. Saya tidak tahu, Nona. Masih menatap lurus ke depan. Memegang kemudi, berbelok, lalu mobil melaju kembali dengan kecepatan sedang. Saling berkejaran dengan mobil-mobil lain di jalanan.